Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جمع صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nikmat yang paling besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah karuniakan kepada hamba-hambanya, yaitu adalah nikmat diutusnya seorang Rasul yang sangat mulia, yang dimana dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan manusia dari kesesatan, menjaga mereka dari kebinasaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 164, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia, telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, yang mana tugas rasul tersebut adalah yatlu 'alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada khutbah kita kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha memahaminya, kita berusaha mempraktikkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun berkata, "Allimni wa aujiz." Berikanlah aku pelajaran dan singkatkanlah pelajaran tersebut. Di dalam riwayat yang lain, sahabat tersebut mengatakan, "Izni wa aujiz." Berikanlah aku nasihat dan ringkaskanlah nasihat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila engkau hendak mendirikan salat, maka salatlah seakan-akan engkau akan berpisah dengan dunia. Salatlah seakan-akan salat tersebut merupakan salat terakhirmu di dunia ini. Wala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghada. Dan janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang menjadikanmu menyesal nanti pada hari kiamat. Wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Dan berputus asalah terhadap apa-apa yang ada pada tangan manusia. Di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yang kita kenal dengan jawami'ul kalim, ucapan yang singkat namun memiliki makna yang sangat luas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat yang sangat mulia, yang di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan yang apabila seseorang memahaminya, mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari, maka ia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wasiat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi'in." Apabila engkau hendak mendirikan salat, maka salatlah seakan-akan engkau akan berpisah dengan dunia. Dalam wasiat yang pertama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita agar kita memperhatikan salat, agar kita menjaga salat, agar kita senantiasa khusyuk ketika melaksanakannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau, ketika beliau tertimpa penyakit yang sangat berat, beliau sempat mengingatkan umatnya agar senantiasa menjaga salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum." Jagalah salat dan budak-budak perempuan kalian. Bahkan salat merupakan ibadah yang pertama kali atau amal soleh seorang hamba yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat. Dan salat merupakan barometer baik dan buruknya amalan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama kali akan dihisab nanti dari seorang hamba, amalan seorang hamba nanti pada hari kiamat, yaitu adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baik pula amalan-amalan yang lainnya. Namun apabila salatnya buruk, salatnya rusak, maka rusak pula amalan-amalan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk ketika mengerjakan salat. Dan ketahuilah sesungguhnya di antara ciri orang-orang yang bahagia, di antara ciri orang-orang yang beruntung, yaitu mereka apabila mengerjakan salat, mereka dalam keadaan khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang beriman, yang mereka itu adalah apabila mereka bangkit untuk mengerjakan salat, mereka dalam keadaan khusyuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita sudah berusaha untuk salat dengan khusyuk, kita berusaha untuk mengerjakan salat sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat seperti itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian wasiat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghada." Janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang akan menjadikan kamu menyesal nanti pada kehidupan akhirat. Wasiat yang kedua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjaga lisan, agar kita senantiasa menjaga ucapan kita dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang membuat kita menyesal nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memilih 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah falyaqul khairan, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, aw liyasmut, atau pilih pilihan yang kedua, hendaklah dia diam dari ucapan-ucapan yang buruk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari pernah naik ke Bukit Safa
lalu memegang lisannya seraya mengatakan, ya lisan, qul khairan taghnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai lisan, ucapkanlah yang baik, engkau akan beruntung, atau diam dari ucapan yang buruk, engkau akan selamat sebelum kamu menyesal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsara khataaya bani Adam fi lisani. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kebanyakan kesalahan manusia disebabkan karena lisannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan lisan penyebab terbesar dilemparkannya seseorang ke dalam api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat Muadz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuffa 'alaika hadza, wahai Muadz, jagalah lisan ini. Maka sahabat Muadz mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab disebabkan karena ucapan-ucapan kita? Maka Nabi SAW mengatakan, sakilatka ummuka ya Muadz, celaka engkau wahai Muadz. Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia akan tersungkur nanti akan tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, atau dikatakan di atas hidung-hidung mereka, disebabkan karena lisan-lisan mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas, wa ajmil ya'sa amma fi aidin nas. Dan hendaklah engkau berputus asa dari apa-apa yang ada pada tangan manusia. Pada wasiat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita sifat qanaah, merasa puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menggantungkan harapannya, menggantungkan hatinya hanya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi hambanya? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya kecukupan. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi manusia yang paling kaya. Siapa saja yang ridha, yang puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi manusia yang paling kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas." Dan ridhalah terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah untukmu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik untuk bisa mengamalkan 3 wasiat yang sangat mulia ini pada kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang senantiasa berada di atas kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.